Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Hermawan. Kali ini saya akan melanjutkan materi untuk kelas 10 DPIB. Adapun pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang rumus kimia. Namun ada baiknya kali ini akan saya ulas sedikit lagi karena materi berikutnya adalah tentang persamaan reaksi kimia, jadi mau tidak mau kita harus sedikit mengulas tentang rumus kimia, bagaimana menghitung jumlah atom dan lain sebagainya. Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari rumus kimia, di mana rumus kimia kita simbolkan seperti ini, di mana N itu adalah koefisien. Apa sih koefisien? Koefisien itu adalah menunjukkan jumlah dari molekul. Jumlah molekul, kemudian simbol A dan B itu untuk menunjukkan lambang atom misalkan oksigen dan lain sebagainya. Oksigen itu O, natrium itu Na dan lain sebagainya. Sementara untuk X dan Y itu adalah indeks. Apa sih indeks itu? Indeks adalah angka yang menunjukkan jumlah dari atom tersebut. Sebagai contoh, ini ada 4 tapi saya tidak akan menerangkan semua karena ini sudah. Jadi saya tinggal membahas yang ini dua ini. Untuk yang pertama yaitu 2 molekul asam sulfat H2SO4. Nah, pernyataan ini kita rubah dulu menjadi sebuah rumus kimia, yaitu menjadi 2H2SO4. Jadi kata-kata molekul itu hilang, jadi langsung dari 2 menjadi H2SO4. Baik, adapun atom yang terlibat itu ada 3. Yang pertama adalah hidrogen, kemudian yang kedua adalah sulfur, kemudian yang ketiga adalah oksigen, gitu ya. Nah, berapa sih jumlah atom masing-masing unsur ini? Yang jelas untuk menghitungnya semua harus dikalikan dengan angka 2 ini, karena angka 2 ini menunjukkan jumlah molekulnya, sehingga semuanya nanti harus dikalikan dengan 2. Kemudian berikutnya untuk hidrogen itu dikali berapa sih? Untuk hidrogen itu dikali dengan angka depannya 2, kemudian angka belakangnya 2, berarti 2 kali 2 adalah 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi hidrogennya ada 4 atom. Kemudian untuk S-nya, S itu di belakang S angkanya 1, berarti 2 kali 1 ketemunya 2 atom. Kemudian yang O, angka depan 2 dikali angka belakangnya yaitu 4, berarti 2 dikali 4 ketemunya 8 atom, gitu ya. Berikutnya, contoh berikutnya adalah 3 molekul urea, di mana rumus urea itu adalah CONH2 2 kali. 3 molekul CONH2 2 kali. Pernyataan ini kita rubah dulu menjadi sebuah rumus kimia, yaitu berarti 3 CONH2 2 kali. Namun kalau ini langsung dicari jumlah molekulnya, kita akan merasa mungkin awal-awal merasa kesulitan ya, karena ini masih ada di dalam tanda kurung, sehingga ini harus kita uraikan dulu. Berarti 3 CO yang ada di dalam kurung kita keluarkan. Tapi ingat di sini indeksnya di belakang tanda kurung ada 2, berarti angka 2 ini punyanya semua unsur yang ada di dalam tanda kurung, sehingga
Untuk N, angka belakangnya 1 dikalikan 2 berarti 2. Kemudian H, angka belakangnya 2 dikalikan ini 2 berarti sehingga 4. Nah, setelah seperti ini baru kita bisa mencarinya. Pertama, atom untuk C dulu. Berarti kita tulis semua dulu. Atom untuk berikutnya adalah O. Berikutnya lagi atom untuk N. Berikutnya atom untuk H. Kita perhatikan bahwa angka depannya adalah 3. Jadi semuanya nanti harus dikali 3. Ini juga dikali 3, ini kali 3, ini juga dikali 3. Angka di belakang C itu adalah 1 sehingga hasilnya adalah 3. Angka di belakang O juga 1 sehingga hasilnya juga 3. Kemudian angka di belakang N itu ada 2 sehingga 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Angka di belakang H adalah 4 sehingga 3 kali 4 adalah 12. Itulah. Jadi mohon diperhatikan baik-baik cara menentukan jumlah atom ini ya. Dari rumus kimia kemudian kita menentukan jumlah atom. Karena apa? Nanti kita sangat membutuhkan metode ini untuk menyelesaikan persamaan reaksi kimia. Baik, berikutnya kita lanjut lagi ke masih rumus kimia. Namun rumus kimia itu dapat berupa yang pertama adalah rumus molekul dan yang kedua adalah rumus empiris. Untuk rumus molekul, sebenarnya rumus molekul itu apa sih? Sebenarnya rumus molekul itu adalah rumus yang menyatakan jumlah atom dari unsur-unsur yang menyusun suatu molekul senyawa. Jadi rumus molekul menyatakan jumlah keseluruhan. Nah, ini rumus molekul menyatakan jumlah keseluruhan atom, gitu ya, yang menyusun suatu senyawa. Nah, sebagai contoh misalkan yang A, molekul air, itu rumus kimianya adalah H2O, yang berarti dalam satu molekul air terdapat 2 atom hidrogen, nah, karena hanya ada 2, kemudian 1 atom oksigen. Jadi ditulis apa adanya. Contoh yang lebih lebih jelas lagi di sini contohnya adalah glukosa. Glukosa rumusnya adalah C6 H12O6. C6 H12O6. Nah, yang berarti dalam satu molekul glukosa terdapat 6 buah atom karbon. Karbon itu adalah C, 12 atom hidrogen itu H, dan 6 buah atom oksigen. Oksigennya adalah O. Jadi karbonnya 6, hidrogennya 12, oksigennya adalah 6. Jadi semua ditulis semua. C nya ada 6 ya 6, H nya ada 12, O nya ada 6. Berikutnya rumus empiris. Rumus empiris adalah dari suatu senyawa menunjukkan jumlah atom dari unsur-unsur masing-masing unsur yang dalam molekul senyawa dengan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Jadi intinya rumus empiris itu adalah penyederhanaan dari rumus molekul. Sebagai contoh misalkan ini, tadi kalian sudah memahami bahwa C6 H12O6 itu adalah rumus kimia untuk apa? Glukosa, di mana jumlah atom C-nya ada 6, jumlah atom H-nya ada 12, dan jumlah atom O-nya ada 6. Nah, kita perhatikan bahwa angka 6, 12, 6 ini sebenarnya ini dapat kita sederhanakan. Misalkan bisa kita bagi dengan angka 2 atau angka 3 atau angka 6. Ini untuk menyederhanakan angka 6, 12, dan 6. Jadi angka 3 angka ini 6, 12, 6 itu bisa dibagi dengan salah satu di antara ini. Nah, tapi syaratnya apa? Harus bilangan bulat dan sederhana, yang paling sederhana.
Kalau yang paling sederhana hasilnya berarti nanti harus dibagi dengan 6. Nah, ini 6 dibagi 6 hasilnya 1. Ini 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Ini 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Sehingga C6 H12O6 itu bisa kita sederhanakan menjadi C-nya adalah 1, nggak usah ditulis. H-nya ada 2, ini 2. O-nya ada 1. O-nya ada 1. Jadi angka 1 tidak perlu ditulis. Lalu kita masukkan dalam tanda kurung. Jadi pembaginya berapa? 6. Maka angka 6 kita taruh di belakang. Nah, sehingga rumus empirisnya menjadi ini. Kemudian contoh yang kedua. Yang kedua contohnya apa? N2O4. Nah, ini berarti jumlah N-nya ada 2, jumlah O-nya ada berapa? Ada 4. Nah, angka 2 dan 4 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi masing-masing dengan angka 2. Ini hasilnya 1. Ini dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga N-nya tinggal 1, O-nya masih 2. Nah, ini rumus empirisnya. Dan pembaginya berapa? Pembaginya adalah 2, maka angka 2 taruh di belakang. Nah, kemudian ini hasilnya berarti sama ya. Ini rumus molekul dan rumus empiris. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 adalah H2O. Perhatikan di sini berapa jumlah atom hanya 2. Berapa jumlah atom O-nya? 1. Angka berapa yang bisa membagi kedua angka ini? Tentu yang jelas tetap angka 1. Ini juga dibagi 1. Maka ketika dibagi 1 semua, maka hasilnya adalah sama, H2O. Kalau begitu, rumus molekul dan rumus empiris hasilnya adalah sama. Seperti itu ya, sehingga di sini tidak ada perubahan, H2O, sini juga H2O. Demikian tadi tentang rumus kimia, rumus molekul.